Kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-39. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-39. Saya mau ajak jemaat untuk kita membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya membacakan ayat-ayat yang genap, jemaat Tuhan membacakan ayat-ayat yang ganjil. Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai ayat yang ke-39. Jika jemaat Tuhan sudah temukan, silakan katakan amin. Amin. Judul dari kebenaran firman Tuhan ini adalah Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ayat 22, beginilah firman Allah. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berada di bait Allah di Ramli Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Dan Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia yang diutuskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, "Engkau menghujat Allah, karena Aku telah berkata, Aku anak Allah"? Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih jemaat Tuhan, kerjasamanya dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama, yaitu Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lewat kesempatan pemberitaan firman Tuhan di ibadah hari ini, kita akan bersama-sama kembali belajar tentang pribadi Yesus yang 100% adalah Allah yang sejati, Allah yang benar. Dan
Peristiwa yang tertulis di dalam Alkitab ini memberitahukan kepada kita bahwa tidak lama kemudian ketika tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, dan itu bertepatan pada musim dingin pada waktu itu. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia. Dan orang-orang Yahudi itu mempertanyakan, apakah Yesus itu betul-betul adalah Mesias? Apakah dia yang dinubuatkan dalam kitab-kitab perjanjian lama, yang dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang disebut Mesias, juru selamat yang diurapi untuk menyelamatkan umat Israel? Harapan orang-orang Yahudi pada waktu itu, Mesias haruslah seorang figur politik yang bisa menjadi seorang tokoh proklamator, yang bisa membawa umat Israel terbebaskan dari penjajahan kekaisaran Romawi. Karena memang Israel pada waktu itu sedang dijajah oleh kekaisaran Romawi. Dan orang-orang Yahudi mewakili suara hati orang-orang Israel yang mengalami penderitaan, kesengsaraan, diperlakukan secara tidak adil oleh kekaisaran Romawi yang menjajah bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga itulah yang membuat mereka berharap agar Mesias yang akan menyelamatkan mereka adalah seorang figur politik, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bukanlah tujuan Tuhan Yesus yang sebenarnya untuk menjadi figur politik yang akan membawa Israel terbebaskan dari penjajahan kekaisaran Romawi pada waktu itu. Karena Tuhan Yesus hadir menjadi juru selamat, menjadi Mesias yang menyelamatkan manusia, adalah untuk melepaskan umat pilihannya, yaitu umat Israel, dari belenggu dosa lewat pengorbanannya di kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Karena belenggu dosa itu lebih berbahaya, lebih parah daripada penjajahan kekaisaran Romawi yang dialami oleh umat Israel. Karena belenggu dosa itu berhubungan dengan hukuman yang abadi di neraka. Manusia tidak bisa menghindarkan dirinya dari hukuman kekal di neraka oleh karena belenggu dosa yang mengikatnya. Dan hanya Yesus yang menjadi solusi, yang menjadi jawaban, sehingga Yesus menjadi Mesias, menjadi juru selamat untuk melepaskan umat manusia dari belenggu dosa, sehingga manusia dibebaskan dari dosa, dari hukuman, dibebaskan dari hukuman kekal di neraka, Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu lebih berarti, hal itu lebih bermakna untuk umat pilihan Allah, yaitu umat Israel pada waktu itu. Membebaskan Israel dari penjajahan Romawi itu sesuatu yang sebenarnya gampang, yang dapat Allah lakukan, yang dapat Tuhan Yesus lakukan sebenarnya. Tetapi ada hal yang lebih serius, yang lebih berbahaya, yang bisa mengancam rohani umat Israel, yaitu kebinasaan di dalam neraka oleh karena dosa, oleh karena belenggu dosa, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Yahudi mempertanyakan, benarkah Yesus itu adalah Mesias? Bapak Ibu Saudara, kalau pertanyaan ini ada, kita terima. Apakah kita bisa menjawab Yesus yang kita sembah adalah Mesias? Orang-orang di luar sana banyak yang menolak, yang alainya atau tidak mau mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Mereka tidak mau mengakui Yesus adalah juru selamat. Padahal Alkitab sendiri memberitahukan secara jelas, menuliskan secara nyata bahwa Yesus itu adalah Mesias dan dia adalah Tuhan yang benar, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yahudi pada waktu itu ingin melempari Yesus dengan batu, Bapak Ibu. Mengapa? Karena mereka menolak. Mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan Yesus memberitahukan dengan terus terang dia adalah Allah. Dia adalah firman, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bukan manusia biasa, tetapi dia adalah manusia yang sebenarnya adalah Allah. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi penebus kita, Bapak Ibu Saudara.
Tetapi hal itu dianggap sebagai sebuah hujatan. Mereka orang-orang Yahudi menganggap Yesus berkata demikian sama artinya Yesus sedang menghujat Allah. Karena Yesus menyebut dirinya adalah Allah. Tapi mana mungkin bisa dibantah atau tidak mungkinlah bisa ditolak bahwa memang benar kok 100% Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, kan Bapak Ibu Saudara. Hanya dengan menjadi manusia lah Yesus bisa mendekati manusia berdosa dan menjadi juru selamat umat manusia. Kalau Yesus dalam keadaan 100% sebagai Allah, dia dalam kekudusan dengan penuh kemuliaan ilahi, kemuliaan surgawi. Manusia tidak akan sanggup Bapak Ibu menghampiri Tuhan Yesus dalam keadaan Tuhan Yesus yang demikian. Tidak akan bisa. Karena Tuhan Yesus kalau dia menampakkan atau memperlihatkan dirinya dalam keadaan sebagai Allah yang maha agung, Allah yang kudus, Allah yang maha kudus. Kita manusia yang sebenarnya sudah dibelenggu oleh dosa. Kita sesungguhnya sudah kotor oleh karena dosa, sehingga itulah yang menjadi penghalang sehingga kita tidak akan mungkin bisa menghampiri Yesus dalam keadaan Yesus sebagai Allah yang maha kudus yang penuh dengan kemuliaan. Makanya Yesus berkenan dengan rendah hati memilih untuk menjelma menjadi manusia sama seperti kita, supaya manusia berdosa bisa mendekati Dia secara langsung. Dan manusia berdosa tidak akan terhalang untuk bertemu dengan Yesus secara langsung ketika Yesus mengenakan tubuh manusia, ketika Yesus mengenakan dirinya menjadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Tetapi walaupun demikian, Yesus masih ditolak oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang beragama, kan? Mereka orang-orang yang belajar hukum Taurat, tetapi mereka menolak Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, Dia sesungguhnya 100% adalah Allah yang benar, yang sudah menyelamatkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, apakah respon kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau kita 100% mengaku Yesus adalah Allah kita yang sebenarnya, Allah yang sempurna, yang layak untuk kita sembah dan yang layak kita hormati. Mari kita belajar Bapak Ibu untuk menghormati Tuhan Yesus. Kalau kita mengaku Yesus adalah Allah kita yang sempurna, dan kalau kita mengaku Yesus adalah Mesias, saya mau bagikan Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu Saudara kita sama-sama belajar bagaimana kita menghormati Yesus yang adalah 100% Allah yang sejati, Allah yang benar. Silakan ditampilkan poin yang pertama. Kita harus menghormati Yesus ketika kita mengaku Yesus adalah Mesias, Juru Selamat dan Tuhan kita. Kita harus mendengarkan suara Tuhan Yesus. Itu dalam ayat 27a. Dalam ayat 27a, Yesus mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Bapak Ibu, domba-domba Tuhan Yesus itu adalah gambaran orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah simbol untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita ini adalah domba-dombanya Tuhan Yesus. Ketika kita memilih untuk berkenan, untuk bersedia dengan senang hati percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita adalah domba-domba Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah menjadi domba-domba Yesus, maka seharusnya kita mau mendengarkan suara Tuhan Yesus. Mendengarkan suara Tuhan Yesus itu berarti kita bersedia menggunakan telinga kita untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, mendengarkan perintah Tuhan Yesus, mendengarkan firman Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus perintahkan, yang Tuhan Yesus firmankan, kita berkenan dan mau bersedia untuk mendengarkannya, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah respon kita yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, sebagai domba-domba Yesus dan sebagai orang-orang yang menghormati Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus memerintahkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat untuk kita datang menyembah Yesus di rumah Allah, di rumah ibadah, maka kita harus melakukan itu. Kita harus respon dengan melakukannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, dosa-dosa kita sudah diampuni, kita sudah disucikan oleh darah Yesus, maka kita seharusnya mendengarkan perkataan Tuhan Yesus sebagai respon kita, karena Tuhan Yesus sudah memberkati dan menyelamatkan kita. Dan sebagai respon kita menghormati Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika petunjuk hidup baru sudah jemaat Tuhan bacakan tadi, saya mengatakan bahwa kita harus responi
Kebaikan Tuhan yang sudah memberkati hidup kita lewat kesehatan, lewat nafas kehidupan, lewat rezeki yang kita dapatkan dari usaha kerjaan kita, itu adalah berkat Tuhan yang harus kita responi dengan senantiasa hidup lebih dekat kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita kerjakan, karena itu adalah perintah Tuhan, itu adalah suara Tuhan, itu adalah perkataan Tuhan Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Tidak cukup hanya mendengarkan saja. Kalau kita sudah mendengarkan, mari kita menjadi pelaku yang melakukan perkataan Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Itu dalam ayat 27a. Kita harus lakukan ini Bapak Ibu sebagai respon kita menghormati Tuhan Yesus. Ketika kita mengakui Yesus adalah Allah kita yang layak kita sembah, yang layak kita layani, dan hanya kepada Dia sajalah kita mengabdi dan melayani. Itu poin yang pertama Bapak Ibu, mendengarkan suara Tuhan Yesus yang saya simpulkan dalam ayat 27a. Dan poin yang kedua, kita harus menghormati Tuhan Yesus dengan cara kita tetap setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Yang harus kita ikuti adalah Tuhan Yesus, karena Dialah gembala yang baik, Dialah gembala yang agung, Dialah Tuhan yang agung, dan kita harus menghormati Dia. Makanya kita harus pertahankan iman kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Kita tetap setia mengikuti Yesus selamanya, tetap mengikuti Yesus Bapak Ibu Saudara. Walaupun persoalan bertubi-tubi menerpa kehidupan kita, walaupun kita tidak bisa melepaskan diri kita dari berbagai tantangan dan masalah dalam hidup kita di dunia yang sementara ini, tetapi janganlah sampai kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Sekali Yesus selamanya, tetap Yesus yang harus kita ikuti Bapak Ibu Saudara. Semua gereja yang benar, saya mengatakan bahwa gereja-gereja yang benar, bukan yang sesat. Setiap gereja-gereja yang benar, dia akan mengajarkan jemaatnya untuk mengikut Yesus, bukan untuk mengikuti ketua sinode gerejanya. Ketua sinode, sekalipun dia adalah pendeta yang punya gelar yang tinggi, mau punya gelar doktor sekalipun, dia tetap manusia biasa Bapak Ibu. Sekalipun menyandang seorang pendeta sekalipun, kita harus menyadari bahwa sebagai orang Kristen yang kita pandang itu Yesus Bapak Ibu. Dialah kepala gereja, Dialah gembala yang agung. Pendeta-pendeta yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada dari berbagai denominasi gereja itu hanyalah alat-alatnya Tuhan. Hanyalah hamba-hamba yang mengabdi kepada Tuhan Yesus, yang dipercayakan untuk memimpin jemaat, mengajarkan kebenaran firman Tuhan, supaya jemaat menghormati sang kepala gereja yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu, gereja yang benar adalah gereja yang mengajarkan jemaatnya untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk menghormati Tuhan Yesus, untuk menyembah Tuhan Yesus. Itulah gereja yang benar, Bapak Ibu Saudara. GKS Jemaatnya Dosa Puja pun mengajarkan jemaat untuk menghormati Tuhan Yesus, untuk mengagungkan Tuhan Yesus, untuk menyembah Tuhan Yesus. Dan ini yang harus kita pertahankan Bapak Ibu, yang harus kita tingkatkan kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan Yesus, yang harus kita sembah, yang harus kita layani. Bapak Ibu Saudara, semua tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk melayani Tuhan di gereja ini, marilah kita menyadari bahwa kita lakukan semata-mata untuk menghormati Tuhan Yesus. Kalau kita tidak bertanggung jawab menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, tanggung jawab untuk menjalankan tugas tiket kebersihan, contohnya dalam hal sederhana, Bapak Ibu firman Tuhan mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, sungguhnya dia sedang melayani Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika tanggung jawab perkara-perkara kecil yang dipercayakan kepada Bapak Ibu dalam pelayanan gereja ini, Bapak Ibu lakukan dengan segenap hati, dengan tidak bersungut-sungut, dengan tidak protes, dengan tidak komplain, dengan tidak mengeluh. Bapak Ibu sebenarnya sedang mengabdi atau melayani, menghormati Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu
Ibu, jangan anggap enteng pelayanan apapun ketika pelayanan itu dipercayakan kepada Bapak Ibu. Sekalipun itu, tadi saya kasih contoh pelayanan menjalankan tanggung jawab tiket kebersihan gereja. Tidak hanya tanggung jawab itu saja, berdoa persembahan juga itu adalah sebuah pelayanan yang memuliakan Tuhan, Pelayanan untuk doa syafaat itu adalah sebuah pelayanan yang memuliakan Tuhan. Pelayanan WL itu juga adalah sebuah pelayanan yang menghormati Tuhan. Jadi Bapak Ibu, bertanggung jawablah ketika Bapak Ibu sudah dipercayakan untuk menjalankan setiap pelayanan yang ada di gereja ini. Karena gereja ini adalah milik Tuhan Yesus, bukan milik gembala, bukan milik majelis, tetapi milik Tuhan Yesus. Kami gembala, kami majelis, kami ini hanyalah alatnya Tuhan. Kami hanyalah perpanjangan tangannya Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin Bapak Ibu jemaat Tuhan, agar kita bersama-sama menghormati Tuhan dan bersama-sama melayani Tuhan Yesus. Bapak Ibu tetap setia ya mengikut Tuhan Yesus. Kita perlu mempertahankan kesetiaan untuk Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus, mengabdi hanya kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang benar, yang sudah menjadi juru selamat dan Mesias yang menyelamatkan kita. Ini poin yang kedua Bapak Ibu. Poin yang ketiga yang terakhir saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu sebagai bukti Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, maka kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus dengan Allah Bapa Surgawi bersatu dalam pribadi Tuhan Yesus. Dalam ayat 38 saya simpulkan Bapak Ibu Saudara, memberitahukan bahwa Allah Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus itu bersatu Bapak Ibu, tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka sesungguhnya mereka juga percaya kepada Allah Bapa Surgawi. Allah Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus itu bersatu Bapak Ibu. Dibuktikan persatuan mereka dalam pribadi Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh memisahkan Allah Bapa Surgawi dengan Tuhan Yesus, dengan Allah Roh Kudus. Karena Allah Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah Trinitas, tiga pribadi Allah yang bersatu dalam satu esensi, satu hakikat yang tidak dapat dipisahkan. Dan kita mengakui tiga pribadi Allah ini bersatu dalam pribadi Tuhan Yesus, sehingga kita sebagai orang Kristen kita harus memahami bahwa Yesus, Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang harus kita selalu sembah dan harus kita hormati. Sekalipun di luar sana menolak Yesus, tidak menganggap Yesus adalah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi sebuah perdebatan yang sekarang ini masih terjadi Bapak Ibu, lewat media sosial, lewat debat secara langsung, lewat debat lintas agama, mempersoalkan tentang ketuhanan Yesus yang seharusnya tidak usah diperdebatkan dan tidak usah dipersoalkan dan tidak seharusnya dipermasalahkan Bapak Ibu. Kiranya Bapak Ibu Saudara, lewat perkataan Tuhan Yesus yang menyebutkan bahwa aku dan Bapa adalah satu dalam ayat 38, maka kita seharusnya tidak bimbang dan tidak ragu terhadap ketuhanan Yesus. Sekalipun di luar sana orang-orang yang menolak Yesus mengatakan kita ini orang bodoh, kita ini orang tolol, kita ini orang gila, kita ini orang Kristen itu orang gila, orang bodoh, orang tolol, menganggap Yesus adalah Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa mempercayai Yesus, mempercayai Injil itu adalah sebuah kebodohan bagi orang-orang dunia yang menolak Yesus. Tetapi bagi kita, mempercayai Yesus itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak, yang mendatangkan keselamatan, yang memberikan kepastian bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dialah yang pasti masuk surga. Ini kepastian Bapak Ibu. Kepastian yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun.
Jadi Bapak Ibu Saudara, kekristenan adalah sebuah keyakinan yang saya berani katakan 100% keyakinan yang benar. Sekalipun di luar sana menganggap kita ini orang-orang sesat, kita bukan orang-orang sesat. Kita tidak tersesat karena kita menyembah Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya ingin agar kita tetap mempertahankan iman kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Jangan jual Yesus hanya karena harta. Jangan jual Yesus hanya karena cinta beda agama. Karena cinta beda agama itu tidak dibenarkan oleh gereja. Cinta beda agama itu tidak disetujui oleh gereja. Karena itu salah di dalam Allah. Makanya Bapak Ibu Saudara, jangan jual Yesus karena tahta berjabatan yang hanyalah sementara, yang tidak bisa, yang tidak berlaku di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, kita harus memahami bahwa sebagai orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus, mari kita tetap mempertahankan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Sekali Yesus selamanya tetap Yesus yang kita sembah, yang kita percayai, yang kita imani, yang kita sembah, yang kita layani. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan kita melupakan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Mari kita semakin setia untuk selalu dekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita selalu setia menghormati Tuhan Yesus. Mari kita selalu setia melakukan perintah perkataan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, yang mendatangkan berkat bagi kehidupan kita, yang menuntun kita agar kita melakukan hal-hal yang menyenangkan di Tuhan, hal-hal yang benar di mata Tuhan, yang berkenan di hati Tuhan. Tiga poin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang mengajarkan kita bersama-sama supaya kita lakukan sebagai respon kita menghormati Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, yang sudah menebus dan menyelamatkan kita, yang adalah Allah kita yang benar, yang adalah Allah yang sempurna, yang layak kita hormati dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Allah yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, yang kami hormati dan yang kami sembah, yang kami agungkan. Ampunilah kami jikalau kami terkadang mengabaikan Engkau, jikalau kami terkadang melupakan Engkau, jikalau kami terkadang menyepelekan Engkau, ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami. Kiranya lewat firman-Mu pada saat ini menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang benar, ya Tuhan Yesus, yang seharusnya kami hormati dalam hidup ini, yang senantiasa harus kami layani dalam hidup ini. Hanya suara Tuhan Yesus sajalah yang seharusnya selalu kami dengar dan kami lakukan dalam hidup kami. Ya Tuhan Yesus, tolong kami mampu melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari seumur hidup kami, ya Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan dan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Inilah permohonan kepada-Mu, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Kita menghormati Tuhan, kita mengucapkan pengakuan iman dan resmi sebagai jemaat, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pengakuan iman dan resmi kita ucapkan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kita silakan duduk kembali kepada yang saya persilakan.